Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Sulistiawan, mahasiswa dari Politeknik Sinaras Brokol dengan program studi D4 Teknologi Rekayasa Logistik. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang ergonomi kerja, khususnya penilaian kelelahan akibat kerja dan penilaian beban kerja fisik dan mental. Sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu arti dari kelelahan. Kelelahan adalah suatu kondisi yang memiliki tanda berkurangnya kapasitas yang dimiliki seseorang untuk bekerja dan mengurangi efisiensi prestasi, dan biasanya hal ini disertai dengan perasaan letih dan lemah. Menurut Nurmianto, kelelahan kerja akan menurunkan kinerja dan menambah tingkat kesalahan dalam bekerja. Meningkatnya kesalahan kerja akan memberikan peluang terjadinya kecelakaan kerja dalam industri. Adapun faktor-faktor penyebab kelelahan kerja yang berkaitan dengan banyak hal, yaitu faktor yang pertama adalah penyebab medis. Contohnya seperti anemia, gangguan tidur, hepatitis, TBC, dan penyakit kronis lainnya. Faktor yang kedua, penyebab yang berkaitan dengan gaya hidup, seperti kurangnya tidur, terlalu banyaknya tidur, terlalu banyak minum minuman yang beralkohol, serta gizi yang kurang baik. Faktor yang ketiga berkaitan dengan tempat kerja, seperti shift bekerja, pelatihan tempat yang buruk, stres di tempat kerja. Terus faktor yang keempat adalah faktor psikologis, contohnya seperti depresi, kecemasan, dan stres. Meskipun begitu, kita masih dapat mengatasi kelelahan-kelelahan dalam bekerja dengan melakukan berbagai cara yang diantaranya sebagai berikut. 1. Sediakan kalori secukupnya sebagai input untuk tubuh. Yang kedua, bekerja dengan menggunakan metode kerja yang baik, misalnya bekerja dengan memakai prinsip ekonomi gerakan. Ketiga, memperhatikan kemampuan tubuh, artinya mengeluarkan tenaga tidak melebihi pemasukannya dengan memperhatikan batasan-batasannya. Yang keempat, memperhatikan waktu kerja yang teratur, berarti harus dilakukan pengaturan terhadap jam-jam kerja dan waktu istirahat. Yang kelima, mengatur lingkungan fisik sebaik-baiknya seperti temperatur, kelembaban, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran, bau wangi-wangian, dan lain-lain. Yang keenam, berusaha untuk mengurangi monotoni dan ketegangan-ketegangan akibat bekerja, misalnya dengan menggunakan warna dan dekorasi ruangan kerja, menyediakan musik, menyediakan waktu-waktu olahraga, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu penilaian beban kerja fisik dan mental. Faktor yang mempengaruhi beban kerja. Tubuh manusia dirancang untuk dapat melakukan aktivitas kerja. Adanya massa otot yang bobotnya hampir lebih dari separuh berat tubuh memungkinkan kita untuk dapat menggerakkan tubuh dan melakukan pekerjaan. Pekerjaan di satu pihak mempunyai arti penting bagi kemajuan dan peningkatan prestasi. Di pihak lain, dengan pekerjaan berarti tubuh akan menerima beban dari luar tubuhnya. Dengan kata lain, bahwa setiap pekerjaan merupakan beban bagi yang bersangkutan. Beban tersebut dapat berupa beban fisik maupun beban mental. Dari sudut pandang ergonomi, setiap beban kerja yang diterima oleh seseorang harus sesuai atau seimbang baik terhadap kemampuan fisik, kemampuan kognitif, maupun keterbatasan manusia yang menerima beban tersebut. Faktor-faktor tadi terbagi menjadi dua bagian, yaitu faktor eksternal dan faktor internal, yang dimana faktor eksternal adalah beban kerja yang berasal dari luar tubuh pekerja. Contohnya seperti tugas-tugas yang dilakukan secara fisik yang mengakibatkan kelelahan saat bekerja. Terus contoh yang kedua adalah organisasi kerja yang dapat mempengaruhi beban kerja, seperti lamanya waktu bekerja, kurangnya waktu istirahat, dan lain-lain. Contoh yang ketiga adalah lingkungan dari pekerjaan tersebut yang dapat memberikan beban tambahan kepada pekerja. Sedangkan faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh itu sendiri sebagai akibat adanya reaksi dari beban kerja eksternal. Reaksi tubuh tersebut dikenal sebagai strain. Berat ringannya strain dapat dinilai baik secara objektif maupun subjektif.
penilaian secara objektif, yaitu melalui perubahan reaksi fisiologis. Sedangkan perubahan subjektif dapat dilakukan secara subjektif berkaitan erat dengan harapan, keinginan, kepuasan, dan lain-lain. Penilaian beban kerja fisik. Secara garis besar, kegiatan manusia dapat digolongkan dalam dua komponen utama, yaitu kerja fisik dan kerja mental. Kedua kegiatan ini tidak dapat dipisahkan secara sempurna, mengingat terdapat hubungan yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya. Namun, jika dilihat dari energi yang dikeluarkan, maka kerja mental murni relatif lebih sedikit mengeluarkan energi dibandingkan dengan kerja fisik. Pekerjaan yang dilakukan dengan mengandalkan kegiatan fisik semata-mata akan mengakibatkan perubahan pada fungsi alat-alat tubuh yang dapat dideteksi melalui perubahan. Contohnya, yang pertama adalah konsumsi oksigen, yang kedua denyut jantung, selanjutnya peredaran darah dalam paru-paru, temperatur tubuh, konsentrasi asam laktat dalam darah, komposisi kimia dalam darah dan air seni, dan yang terakhir adalah tingkat penguapan dan faktor lainnya. Selanjutnya adalah pengertian dari beban kerja mental. Pengertian beban kerja mental menurut Henry R. Jacques pada tahun 1988 merupakan selisih antara tuntutan beban kerja dari suatu tugas dengan kapasitas maksimum beban mental seseorang dalam kondisi termotivasi. Beban kerja mental seseorang dalam menangani suatu pekerjaan dipengaruhi oleh 1. Jenis aktivitas dan situasi kerjanya. 2. Waktu respon dan waktu penyelesaian yang tersedia. 3. Faktor individu seperti tingkat motivasi, keahlian, kelelahan, atau kejenuhan. 4. Toleransi performansi yang diizinkan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait ergonomi kerja. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.